Jungle. Audio Jungle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada pemateri nanti yang akan menyampaikan materinya. Kita berharap mereka menyampaikan poin-poin penting dan menggunakan waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peran dan Fungsi Teori dalam Pengembangan dan Distribusi Pendidikan Online, yang akan dibacakan oleh pemateri Suci dan Suri. Pada pemateri, saya persilakan. Pengertian pembelajaran online. Pembelajaran online adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan melalui internet atau platform digital di mana siswa dan guru berinteraksi secara virtual. Ini dapat melibatkan materi pelajaran, tugas, diskusi, dan penilaian yang dilakukan secara online. Pembelajaran online memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pendidikan jarak jauh, memungkinkan akses fleksibel ke berbagai materi pelajaran tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Pembelajaran dengan sistem online memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi secara fleksibel tanpa terbatas waktu dan tempat. Istilah belajar online atau online learning memiliki banyak padangan istilah yang sering digunakan, termasuk e-learning, internet learning, distributed learning. Dasar-dasar teori pembelajaran online. Beberapa dasar teori pembelajaran online berikut. Yang pertama, konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses konstruksi pengetahuan oleh siswa. Dalam konteks online, ini dapat diwujudkan melalui aktivitas diskusi daring dan proyek kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran online sering memanfaatkan kolaborasi antara siswa yang sesuai dengan teori pembelajaran sosial. Ini dapat mencakup forum diskusi, proyek tim, atau penggunaan alat-alat berbasis sosial. Pembelajaran mandiri. Teori ini mempelajari andragogi atau pembelajaran dewasa, menekankan bahwa siswa online sering memiliki kendali yang lebih besar atas pembelajaran mereka sendiri. Ini memerlukan desain khusus yang memberi mereka otonomi dalam proses pembelajaran. Teori kognitif. Pembelajaran online juga mencakup prinsip-prinsip kognitif seperti pengorganisasian informasi, perancangan materi yang dapat diingat, dan pemecahan masalah. Teori motivasi. Memahami teori motivasi seperti teori self-determination atau teori determinasi diri dapat membantu dalam merancang lingkungan online yang mendorong motivasi dan partisipasi siswa. Peran dan fungsi teori pembelajaran online. Yang pertama, teori-teori pendidikan seperti teori pembelajaran membantu dalam merancang instruksi online yang efektif. Mereka memberikan pedoman untuk memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana materi pelajaran dapat disajikan dengan cara yang memaksimalkan pemahaman dan retensi. Pengembangan materi. Teori-teori pendidikan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan konten kursus online. Mereka membantu dalam memilih metode pengajaran yang sesuai, mengatur informasi, dan mengadaptasi materi untuk audiens online. Manfaat pembelajaran online. Yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai jadwal siswa. Yang kedua, akses ke sumber belajar yang luas. Internet menyediakan akses ke beragam materi pembelajaran seperti video, e-book, artikel, dan kursus daring. Yang ketiga, kemungkinan kolaborasi global. Siswa dapat
dapat berinteraksi dengan sesama pelajar dari seluruh dunia, meningkatkan wawasan internasional dan pemahaman lintas budaya. Pembelajaran mandiri, pembelajaran online mendorong kemampuan mandiri dan disiplin diri. Membuka sesi dalam dipersilakan kepada audiens untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, mengapa penting untuk menerapkan teori-teori pendidikan dalam pembelajaran online? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa peran utama teori dalam pengembangan pendidikan online? Dari Amel, pertanyaannya, mengapa penting untuk menerapkan teori-teori pendidikan dalam pembelajaran online? Menerapkan teori-teori pendidikan dalam pembelajaran online membantu memastikan bahwa pendekatan yang digunakan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang teruji. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran online dan memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rita Amelia. Mengapa penting untuk menerapkan teori-teori pendidikan dalam pembelajaran online? Penerapan teori-teori pendidikan dalam pembelajaran online membantu memastikan bahwa pendekatan yang digunakan didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang teruji. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran online dan memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Pertanyaan dari Risma, apa peran utama teori dalam pengembangan pendidikan online? Jawabannya yaitu teori dalam pengembangan pendidikan online berfungsi sebagai kerangka acuan yang membantu merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran online. Ini membantu memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana konten dapat disampaikan